Shalom teman-teman semuanya. Selamat malam. Bagaimana kabar kalian nih? Di hari Jumat tanggal 5 Februari ya. Kita bertemu kembali lewat platform YouTube, tapi nggak apa-apa. Aku yakin platform yang kita gunakan ini nggak membatasi hadirat Tuhan. Kalau kita rindu, kalau kita pengen biar Tuhan bekerja, ayo kita undang Tuhan, kita mau merasakan hadirat Tuhan lewat di rumah kita masing-masing, melalui YouTube, melalui platform-platform yang akan kita gunakan. Oke? Jadi hari ini sebelum kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini, ayo kita mau sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita mau satu hati di dalam doa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh Tuhan, pada malam hari ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa Tuhan, kalau kami bisa berkumpul, kami bisa dipertemukan Tuhan melalui platform ini. Sungguh Tuhan, kami rindu biar Engkau Tuhan ada bagi setiap kami, biar Engkau Tuhan menilik hati kami, biar Engkau Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu berpegang teguh pada Engkau, ajar kami Tuhan selalu berpaut pada Engkau, pimpin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai persekutuan doa pada malam hari ini, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami, pakai hidup kami Tuhan untuk jadi alat kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan juga penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Mas Tommy. Sungguh kiranya Tuhan, biar apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan itu bisa menguatkan kami, bisa meneguhkan kami kembali Tuhan, bisa membawa kami Tuhan menjadi bekal kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mau mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat mendengarkan teman-teman dan see you. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman UK3 Pens. Perkenalkan, nama saya Tommy. Saya Pens 2016. Saya lulus 2020 barusan aja. Saya sangat berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh pengurus untuk bisa melayani teman-teman di sini. Sungguh sukacita yang besar ya dalam hidup saya, karena walaupun kita terpisah jarak yang jauh, walaupun kita terpisah tempat, tapi kita bisa bertemu melalui video ini, melalui persekutuan yang sedang kita lakukan saat ini. Kami juga berterima kasih untuk teman-teman pengurus yang tetap setia dalam pelayanannya, tetap setia dalam menjalankan tugas pelayanan untuk persekutuan ini. Sebelum kita mulai untuk belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang kuliah kami di Pens. Kalau Engkau Tuhan mengizinkan kami untuk belajar bersama-sama Tuhan di kesempatan kali ini, Engkau sendiri Tuhan yang berbicara pada setiap kami. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, dan kiranya kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya rasa itu ya, perkenalannya udah cukup ya. Jadi nama saya Tommy Arya Pratama. Saya D4 Elin 2016. Jadi sudah lulus tahun 2020, baru berapa bulan? 6 bulanan lah. 6 bulanan udah meninggalkan Pens, dan sekarang puji Tuhan sudah bekerja di New Hope Aquafit di Tangerang. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman pengurus minta tolong kepada saya untuk menyampaikan tentang fellowship yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, mari kita baca sama-sama. Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama.
Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Jadi tema yang diangkat oleh pengurus kali ini yaitu fellowship, dan yang menjadi titik berat adalah tentang bagaimana kita saling membagi hidup kita, bagaimana kita saling memberkati antara satu dengan yang lainnya. Mungkin teman-teman setelah membaca perikop ini dari Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 ini banyak yang merasa saya belum di level itu, saya masih kuliah, saya masih belum punya apa-apa gitu kan, kasarnya saya masih belum punya harta sendiri gitu kan, masih biaya masih ikut orang tua, masih makan juga ikut orang tua gitu kan. Tapi lebih dari itu teman-teman, kita juga bisa membagi hidup bukan hanya lewat materi, tapi melalui hidup kita tuh teman-teman. Seperti di Roma 12 ayat 1 ya, saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi teman-teman, bicara tentang berbagi atau bicara tentang mengasihi atau bicara tentang memberi itu bukan hanya tentang materi, tapi lebih dari itu kita rela untuk memberi hidup kita. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu juga gimana caranya membagi hidup gitu kan, memberi perhatian ke teman, terus ikut berdoa kalau sedang ada pergumulan. Jadi saya di sini cuma mengingatkan aja kalau hal-hal seperti itu justru adalah persembahan yang kalau disebut di Roma 12 adalah persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita bisa memberi materi kepada teman kita bisa memberi uang, kita bisa memberi misal makanan atau apapun ke teman kita, ke rekan-rekan sepersekutuan kita. Tapi kalau itu semua tidak didasari dengan kasih atau itu hanya karena mungkin ingin dilihat orang, mungkin ingin dipuji oleh pembina misalkan, jadi itu sia-sia gitu kan. Jadi esensi yang benar tentang berbagi adalah berbagi dirimu kepada orang lain gitu kan. Jadi dari Kisah Rasul 4 ini adalah udah next level lah istilahnya, udah benar-benar memberi diri yang sebenarnya gitu kan, sampai rela menjual kepunyaannya lalu dibagi-bagikan gitu kan. Tapi itu juga tidak membatasi kita sebagai teman-teman Depends, teman-teman UK3 Depends yang sama-sama persekutuan di sini juga kan, untuk tetap berbagi walaupun dengan keterbatasan materi. Mungkin juga teman-teman bisa masih mengelak juga kan masih COVID nih, belum bisa ketemu langsung, belum bisa persekutuan langsung gitu kan. Tapi juga itu sebenarnya bukan batasan untuk melakukan kebaikan atau melakukan berbagi hidup itu tadi. Sekarang juga sudah banyak aplikasi chat yang banyak kan, WhatsApp. Kalau misal nggak mau WhatsApp yang katanya akan diambil data-datanya atau gitu kan, masih ada Telegram atau apapun lah. Itu bisa digunakan juga untuk sarana untuk berbagi hidup. Ya contohnya sederhana sih. Untuk kalau saya lihat ya dari pengalaman saya cuma satu semester kuliah online itu
banyak teman-teman yang kurang paham gitu kan tentang materi yang dipelajari, tentang materi yang di apa di diberikan oleh dosen gitu kan. Kita sebagai murid Tuhan yang mengerti tentang kalau kita harus bagi hidup gitu kan, kita bisa kalau ada teman yang tanya, kita bisa menjelaskan dengan sabar, dengan semampu kita gitu kan. Kadang ada orang yang ketika ditanya itu dia males gitu jelasin, bukan karena takut kesaing, tapi emang emang males aja gitu kan. Beberapa teman saya juga ada yang kayak gitu kan. Tapi sebagai murid Tuhan gitu kan, sebagai orang percaya, kita juga jangan sampai kayak gitu kan. Selama kita mengerti, selama kita tahu, selama kita bisa, kita harus bisa dalam tanda kutip melayani teman-teman kita yang bertanya itu kan, mulai bertanya pelajaran atau apapun gitu kan. Atau juga misal ada teman yang curhat nih, ada juga orang, saya pernah nemuin orang ini malas dicurhatin gitu. Dia mikirnya kalau masalah saya sudah banyak, ngapain saya dengerin masalah kamu gitu kan. Tapi kembali lagi, kalau kita mengerti, kalau kita tahu, kalau kita sudah ditebus gitu kan, kita juga harus berbagi diri kita ke orang lain. Ketika ada orang lain cerita, kita dengerin, kita tanggapin. Tapi bukan berarti juga menggurui gitu kan. Saya rasa itu bisa dibahas di lain waktu juga kalau ada yang hal seperti itu, kita nanggapinya gimana gitu kan. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah ketersediaan diri kita terhadap orang yang datang kepada kita gitu kan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan gitu kan. Nah, khususnya ketika berada dalam satu lingkup UK3 Pens. Kalau yang saya lihat ya, selama saya 4 tahun di Pens, itu sangat jarang, nggak tahu ya, ini mungkin saya sendiri atau memang beneran kayak gini. Sangat jarang ada yang curhat sesama UK3 Pens gitu kan. Pasti curhatnya ke teman kelas atau teman jurusan atau teman himpunan gitu kan. Nah, saya nggak tahu permasalahannya sebenarnya apa, atau malu atau takut dihakimi atau kayak gimana. Tapi ketika semua orang memulai dari diri sendiri untuk berbuat baik gitu kan. Yang pertama, tidak menghakimi gitu. Saya yakin kedepannya pasti juga untuk saling cerita, untuk saling terbuka itu pasti akan lama-lama pelan-pelan bisa terjadi gitu, bukannya malah canggung gitu kan. Apalagi juga di Pens kan, di UK3 Pens kan ada kelompok kecil. Nah, itu paling enggak itu antar sesama kelompok kecil itulah paling enggak. Ya semoga kedepannya kalau sudah offline lagi, sudah bisa ketemu lagi, itu bisalah dilakukan gitu kan. Kita membagi diri kita berfellowship, kita menyediakan diri kita buat teman-teman kita gitu kan. Nah, tapi yang jadi blunder atau yang jadi bumerang di sini itu ketika kita mengharapkan teman kita melakukan itu tadi, kita berharap teman kita membagi dirinya kepada kita. Padahal seharusnya yang benar adalah, sikap yang benar adalah kita dulu yang mulai. Kita yang sudah mengerti ini, kita yang sudah kita yang sudah sadar gitu kan. Kalau kita sudah ditebus, kalau sudah dikasih yang utuh gitu kan, kita yang membagi diri kita dulu terhadap teman kita. Nanti ketika semua orang punya pemikiran yang kayak gitu, pasti nanti kan lama-lama semua orang ketika ngikut nanti jadinya satu organisasi atau satu ketiga itu bisa melakukan hal tersebut gitu. Lalu selanjutnya, mengenai berbagi ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang diberkati lebih gitu kan, bisa berbagi dengan materi dengan lebih. Tapi yang mau saya ingetin, jangan sampai kejadian di setelah kisah 4 ini, di selanjutnya itu kisah Ananias dan Safira kalau nggak salah kan, itu menjadi jangan sampai kita kayak gitu kan, istilahnya.
tidak jujur gitu kan, kalau kita punya segini gitu terus bilangnya ini udah semua padahal belum gitu kan. Ya itu bisa dibahas di lain waktu, tapi yang jelas untuk hari ini kita belajar tentang bagaimana kita berfellowship, bagaimana kita membagi diri kita ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita seiman, bahkan ke orang-orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus gitu kan, teman-teman kelas kita, ke lingkungan kita, ke himpunan misal, buat teman-teman yang sudah ke himpunan atau ke apa namanya, organisasi-organisasi lain lah, ormawa-ormawa lain ya. Oke, saya rasa cukup sih sharing dari saya. Saya sangat berterima kasih untuk teman-teman pengurus, juga teman-teman UK3 Pens, juga pembina yang mengizinkan saya untuk bisa sharing di kesempatan kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan untuk firman yang telah kami terima pada hari ini. Kau memberkati Tuhan, firman yang kami terima menjadi benih yang tumbuh Tuhan dalam hati kami, dan kiranya kami dapat berbuah Tuhan demi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Kau memberkati pengurus yang telah melayani kami Tuhan dalam persekutuan doa kali ini. Kau berkati juga pembina Tuhan, Pak Yudi, juga dosen-dosen yang lain. Kau memberkati juga Tuhan setiap teman-teman UK3 yang hadir maupun yang tidak bisa hadir Tuhan. Kau memberkati Tuhan dalam setiap kuliahnya, Kau memberkati dalam setiap kegiatan ormawa, Kau berkati keluarganya Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari segala penyakit Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi negara kami Tuhan yang masih terdampak oleh pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kau berkati ya Bapa dalam penanganan-penanganan mulai dari kepala pusat pemerintahan sampai ke bawah Tuhan, juga para tenaga kesehatan. Kau memberkati Tuhan, dan kami juga berdoa untuk segala upaya Tuhan untuk menangani dan menurunkan pandemi COVID ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing, lanjutkan Tuhan. Engkau memberkati, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menuntun, dan kiranya kami tidak mendukakan hati-Mu ya Bapak. Kumpulkan kami Tuhan pada jam-jam persekutuan doa yang akan datang, dan Engkau memberkati Tuhan juga acara-acara UK3 Pens selanjutnya. Kiranya Engkau memberkati pengurus, Engkau memberkati pembina, bahkan Engkau memberkati semua anggota UK3 Pens ya Bapak. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Jumat atau selamat persekutuan doa ini, supaya bisa lancar gitu kan, bisa jalan terus ke depannya. Oke, Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Itu sharing yang sudah disampaikan oleh Mas Tommy. Aku yakin setiap kita pasti terberkati. Oke? Kita mau sama-sama menjalani hari kita dengan penuh rasa sukacita, dan benar-benar kita memanfaatkan fellowship ini, persekutuan ini, menjadi satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu aja sih mungkin sedikit pengumuman buat minggu depan. Kita akan bertemu lagi via platform Zoom ini. Jangan lupa pantengin terus yang di YouTube ini ya, jam 7 malam. Jangan sampai lupa. Itu yang kedua. Mungkin kalau teman-teman ada yang rindu untuk memberikan persembahan untuk Tuhan, teman-teman bisa berikan melalui nomor rekening di bawah ini, ya. Melalui nomor rekening di bawah ini, aku yakin setiap kita pasti akan diberkati dengan persembahan yang sudah teman-teman berikan. Berikanlah itu dengan sepenuh hati teman-teman, dan kita mau akhiri persekutuan doa ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, biarlah Tuhan, pada kesempatan kali ini kami sudah bisa bersama-sama bersekutu, kami sudah bersama-sama Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami dapatkan pada hari ini sungguh bisa menguatkan dan meneguhkan hati kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkaulah Tuhan sang penjunan itu Tuhan. Bentuk kami Tuhan, pakai setiap kami untuk kami jadi garam dan terang-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau bersama-sama bersekutu. Biarlah Tuhan Engkau yang pakai setiap kami Tuhan.
Enggak ada Tuhan sesuatu yang luput dari padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri persekutuan ini, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja terus pada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, see you teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.